Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Febi Nur Amalia dari program studi Pendidikan Bahasa Jerman Angkatan 2019. Di video kali ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah, belajar, dan pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bagan dari variabel metode pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Pada materi variabel metode pembelajaran, saya membahas mengenai 1. Pengertian metode pembelajaran, 2. Jenis-jenis metode pembelajaran, 3. Macam-macam metode pembelajaran. Nah, pengertian dari metode pembelajaran adalah cara terstruktur dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif. Nah, menurut pendapat Iskandar Wasid dan Sunendar, mereka mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pembahasan kedua yaitu jenis-jenis metode pembelajaran. Variabel metode pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, strategi pengorganisasian, yang kedua, strategi penyampaian, dan yang ketiga, strategi pengelolaan. Strategi pengorganisasian merupakan jenis metode pembelajaran yang secara khusus memanfaatkan cara pengorganisasian pembelajaran agar lebih efektif dan berdampak positif pada peserta didik. Kata mengorganisasi mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, dan lain sebagainya. Strategi pengorganisasian dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu strategi mikro dan strategi makro. Nah, strategi mikro mengacu kepada metode untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep, sedangkan strategi makro mengacu pada metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep. Selanjutnya yaitu strategi yang kedua, strategi penyampaian. Jenis metode yang fokus pada penyusunan strategi penyampaian pembelajaran yang biasanya menggunakan media pembelajaran sebagai alat utama. Media ini digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, media juga dapat merangsang respons dan masukan lebih dari peserta didik. Oleh karena itu, ada 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat media pembelajaran, yakni 1. Tingkat kecermatan dalam menggambarkan sesuatu. 2. Tingkat interaksi yang mampu ditimbulkan. 3. Tingkat kemampuan khusus yang dimilikinya. 4. Tingkat motivasi yang dapat ditimbulkan. 5. Tingkat biaya yang diperlukan. Strategi yang ketiga yaitu strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan ini merupakan jenis metode yang secara khusus menata interaksi antara peserta didik dan variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi ini adalah berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Jenis metode pembelajaran juga dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan pemberian informasi, berdasarkan pemecahan masalah,
dan berdasarkan penugasan. Untuk pemberian informasi ini contohnya adalah metode ceramah, metode tanya jawab, dan metode demonstrasi. Untuk pemecahan masalah, contohnya metode diskusi, metode kelompok, metode forum debat, dan lain sebagainya. Untuk penugasan menggunakan metode latihan, penugasan, kelompok kerja, studi kasus. Bahasan yang ketiga yaitu mengenai macam-macam metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan 3 contoh metode pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum K13. Yang pertama yaitu metode pembelajaran examples non-example. Metode ini meminta siswa untuk secara berkelompok menganalisis gambar lalu mendiskusikan hasilnya. Yang kedua yaitu metode pembelajaran picture and picture. Metode ini mengajak siswa untuk mengurutkan sebuah gambar berseri yang disusun secara acak oleh guru sambil memaparkan alasan pengurutannya. Dan yang ketiga, metode numbered head together. Metode ini membagi tugas yang diberi nomor untuk dipelajari oleh siswa yang mendapatkan nomor tersebut adalah kelompok yang berbeda. Kemudian masing-masing siswa pemegang nomor akan berbagi dengan kelompok masing-masing dan kelompok lainnya. Selanjutnya yaitu ke materi pendekatan pembelajaran. Nah, di sini juga saya membahas mengenai pengertian pendekatan pembelajaran, jenis-jenis pendekatan pembelajaran, dan macam-macam pendekatan pembelajaran. Baik, langsung ke pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan yang akan digunakan dalam kegiatan belajar. Pendekatan dalam pembelajaran secara garis besar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu berpusat kepada guru dan berpusat kepada siswa. Pendekatan berpusat kepada guru, ini pembelajaran berpusat pada guru sebagai ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru di sini bertindak dalam mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Dan yang kedua, pendekatan berpusat pada siswa. Pendekatan ini mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung kepada peserta didik dengan supervisi dari guru. Yang selanjutnya yaitu macam-macam pendekatan pembelajaran. Contoh pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan saat ini adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan ini mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Yang kedua, pendekatan ekspositori, yaitu menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Dan yang ketiga, pendekatan induktif. Pendekatan induktif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Yang keempat, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum
kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selanjutnya yaitu pendekatan konstruktivisme. Dalam pendekatan ini, seorang guru tidak mengajarkan kepada peserta didik bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong peserta didik untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya presentasikan dan saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.